Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Alwan dari SGD 4 Modul Kegawat Daruratan. Di sini saya akan mencoba menarasikan sebuah jawaban dari sebuah skenario yang sudah disediakan, dan berikut ini adalah skenarionya. Seorang laki-laki berusia 52 tahun dibawa ke IGD rumah sakit oleh saudaranya akibat kecelakaan lalu lintas. Pada saat kejadian, korban tidak memakai helm. Pada pemeriksaan didapatkan tidak ada gerakan dan dari mulut serta hidung keluar darah. Terdengar suara gargling dan snoring dari jalan nafas. Puls oximetri didapatkan 90% dan dokter IGD lalu melakukan pengelolaan jalan nafas dasar sehingga didapatkan puls oximetri menjadi 89%. Lalu dokter IGD melanjutkan tindakan pengelolaan jalan nafas lanjut. Apakah tindakan pengelolaan jalan nafas dasar dan lanjut yang sebaiknya Anda lakukan sebagai dokter jaga IGD? Baik, yang pertama kita sebagai dokter jaga IGD, yang pertama kali kita lakukan adalah kita cuci tangan dan kita selanjutnya memasang APD untuk safety kita sebagai penolong. Selanjutnya kita lakukan metode penilaian dengan cara look, listen, and feel. Dengan yang pertama look, yaitu melihat keadaan dari pasiennya, kita lakukan cek kesadaran menggunakan metode AVPU. Yaitu kita memanggil nama pasien ataupun menepuk pundak dari pasien. Apabila tidak ada rangsangan, kita coba untuk lakukan pemberian rangsang nyeri pada daerah penekanan sternumnya. Dan di sini didapatkan tidak adanya gerakan menangis, dan pada skenario didapatkan tidak ada gerakan atau yang disebut dengan unresponsive. Selanjutnya kita bisa lakukan pemasangan dari puls oximetri, dan selanjutnya kita bisa lakukan penilaian objektif yang lainnya untuk menilai dari keadaan dari si pasien, seperti apakah ada agitasi, cyanosis, apakah ada nafas cuping hidung maupun dari retraksi atau otot pernafasan. Dan di skenario didapatkan terlihat adanya darah yang keluar dari mulut dan hidung. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan listen, yaitu mendengarkan suara tambahan yang dikeluarkan oleh si pasiennya. Di skenario didapatkan terdapat suara gargling yang artinya adalah adanya suara seperti berkumur, yakni adanya tanda-tanda adanya cairan ataupun hipersekresi ataupun darah pada daerah orofaringnya. Dan juga ditemukan adanya suara snoring ataupun suara mengorok yang diindikasikan adanya obstruksi pada daerah faring. Dan biasanya karena pasien di sini dalam keadaan tidak sadar atau mengalami penurunan kesadaran, maka biasanya terdapat lidah yang jatuh ke area belakang. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan feel, yaitu merasakan dengan cara kita rasakan hembusan aliran udara dari mulut ataupun hidungnya, yakni tanda dari pernafasan atasnya. Selanjutnya kita bisa juga pengecekan dari posisi trakea, apakah ada deviasi trakea atau tidak, karena biasanya pada pasien dengan trauma inhalasi terdapat deviasi trakea. Selanjutnya kita lakukan penilaian apakah ada tanda-tanda krepitasi atau tidak. Apabila metode look, listen, and feel sudah selesai, lalu selanjutnya kita bisa lakukan pengelolaan jalan nafas dasar. Yang tadi kita sudah pasang puls oximetri sebelumnya, didapatkan hasil 90%. Selanjutnya karena di sini dalam skenario adalah pasien KLL dengan tidak menggunakan helm yang dicurigai adanya trauma ataupun cedera pada cervical, maka di sini kita harus lakukan proteksi cervical spine dengan metode manual inline mobilization ataupun dengan pemasangan dari cervical collar pada daerah lehernya untuk fiksasi dari daerah leher. Selanjutnya kita bisa lakukan manuver sederhana, yaitu karena di sini adanya indikasi trauma ataupun cedera cervical, maka di sini menggunakan manuver sederhana jaw thrust dan tidak direkomendasikan menggunakan head tilt maupun chin lift.
yaitu kita lakukan jaw thrust dengan cara penarikan rahang ataupun penarikan pada daerah angulus mandibula ke arah anterior. Selanjutnya kita bisa lakukan pemasangan OPA atau oropharyngeal airway, karena di sini sesuai dengan skenario terdapat suara snoring atau mengorok yang menandakan adanya obstruksi jalan nafas. Dengan sebelumnya kita memilih OPA yang cocok atau OPA yang tepat ukurannya. Selanjutnya kita bisa lakukan pembukaan mulut dengan metode cross finger, yaitu ibu jari dan telunjuk kanan menyentuh premolar dan mandibula dan maksila kanan secara menyilang. Selanjutnya kita lakukan pemasukan OPA ke rongga mulut ketika pada saat mendekati dinding posterior faring, dan selanjutnya OPA tadi kita putar 180 derajat ke arah yang tepat. Nah, karena tadi juga ada suara tambahan berupa gurgling yang artinya adalah ada cairan ataupun darah di situ, maka kita bisa lakukan suction darah yang ada di saluran nafas sampai tidak ada suara terdengar kembali. Dan melakukan suction ini bisa melakukan dengan mediasi OPA tadi, dengan bantuan OPA tadi. Dan selanjutnya kita pasang, setelah kita cek lagi, kita ternyata lihat pulse oximetrinya turun menjadi 89%. Maka dalam hal ini indikasi untuk kita lakukan pengelolaan jalan nafas lanjut, yaitu berupa pemasangan endotracheal tube atau ET. Nah, kita lakukan ET atau metode definitive airway ini, kita sebelumnya kita lakukan preoksigenase dulu menggunakan back valve mask dengan oksigen 10-12 liter per menit sampai saturasinya 95%, karena hal ini mencegah terjadinya hipoksia pada pasiennya. Selanjutnya, karena pasien tadi sudah dilakukan pemasangan OPA, maka kita sebelum melakukan pemasangan ET, kita lepas dulu OPA-nya. Selanjutnya kita buka mulut menggunakan metode cross finger tadi, lalu kita ambil laringoskop menggunakan tangan kiri, dan selanjutnya blade yang ada di laringoskop tersebut kita masukkan dari sudut kanan mulut dan dorong lidah ke arah kontralateral, yaitu ke arah kiri. Lalu selanjutnya angkat blade ke arah garis tengah sampai kelihatan dari si epiglotisnya. Apabila epiglotis sudah terbuka, maka tempatkan ujung bilah si blade tadi di valikulanya, lalu sampai elevasi kelihatan plika vokalisnya. Dan selanjutnya apabila hal ini kesulitan, kita bisa lakukan burp manuver. Selanjutnya kita masukkan ET sesuai dengan ukuran diameter trakea pasien melalui sisi kanan mulut sampai cuff ET-nya melewati plika vokalis. Selanjutnya tarik laringoskopnya, lalu cabut stilet dan kembangkan cuff dengan spad. Lalu sambungan ET dengan back valve mask. Lalu selanjutnya berikan ventilasi O2 10-15 liter per menit. Selanjutnya evaluasi pemasangan ET, kita bisa lakukan auskultasi pada 5 tempat, yaitu apex kanan kiri, basal kanan kiri, dan juga daerah sekitar ambung. Lalu apabila sama, maka berarti ET-nya tepat. Selanjutnya kita bisa lakukan fiksasi ET dengan plester 2 sisi, lalu pasang OPA untuk cegah tergigitnya dari ET. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.